pendidikan kita berharap karakter manusia menjadi semakin baik, diperbaiki bahkan dengan pendidikan yang baik, hikmat, dan berkat menyertai kehidupan orang-orang beriman. Orang dengan sekolah, orang bisa dapat kerja dan hidup lebih baik. Amin. Dengan pendidikan yang baik, orang menjadi bertumbuh dan sukses dalam kehidupan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita memasuki bulan Agustus dan kita ingin ada dalam nuansa atau suasana memperingati hari kebangsaan kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-81. Walaupun untuk itu saya agak sedih juga kalau mau berkhotbah ini, karena negara kita, kata orang, tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak prediksi bahwa kalau Pak Presiden kita tidak segera memperbaiki keadaan, diberi waktu bulan Oktober, kemungkinan dia mau di demo untuk diturunkan. Sekali lagi, saya bukan politikus, saya hanya mau berkhotbah. Tapi kalau kita lihat di media sosial, sekarang ini terjadi gerakan-gerakan demonstrasi di kota-kota besar, pastinya dengan harapan untuk memperbaiki ekonomi. Apapun isu yang tadi saya sampaikan, saya berharap tidak mempengaruhi iman dan percaya kita sebagai orang-orang Kristen. Amin. Apapun itu, memang negara mulai kacau atau negara tidak stabil karena keadaan ekonomi, tetapi kedudukan saya dan kedudukan Bapak Ibu sebagai warga gereja, sebagai orang-orang Kristen, panggilan gereja adalah hadir untuk berdoa bagi kepentingan bangsa dan negeri yang kita cintai. Amin. Karena itu saya ingin beri catatan awal di permulaan khotbah ini, Bapak Ibu sekalian, di bulan Agustus ini saya berharap semua kita tanpa terkecuali ambil waktu untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena saya meyakini ketika negara ini baik, negara kita aman, negara kita diberkati, daerah kita, provinsi kita, kota di mana kita tinggal ini diberkati, dipulihkan. Saya yakin dan percaya gereja dan kita sebagai pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang hidup di dalamnya akan menikmati kesejahteraan dari sebuah negara dan bangsa. Amin. Negara kalau baik, kita mau berusaha jadi baik, kita yang bersekolah juga baik, yang mau mencari pekerjaan pun semakin terbuka lebar. Tapi kalau negara kacau, negara keadaan tidak aman-aman saja, maka menyebabkan seringkali yang ada adalah kesusahan, kemiskinan, bahkan seringkali menimbulkan pergolakan di negara dan bangsa. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan support pemikiran untuk kita bersama sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja yang pada sisi lain kita adalah warga kerajaan Allah, tapi pada sisi yang lain kita masih di bumi. Kita adalah warga negara Republik Indonesia. Kitab Nehemia pasal 1 yang tadi kita bacakan ini bercerita tentang bagaimana respon seorang yang disebut oleh Alkitab Nehemia. Nehemia ini siapa? Nehemia ini adalah keturunan orang Yahudi yang kemudian dia bekerja di Puri Susan. Di Puri ini kalau sekarang kita bilang istana, barangkali istana. Puri ini kan istana. Kedudukannya Nehemia sebagai apakah anak-anak remaja? Pekerjaan dia sebagai siapakah dia? Ayat remaja dong, garuk-garuk kepala. Ayat 11, ketika itu aku ini juru minum raja.
saya bukan pejabat, tapi saya mencoba memahami begini. Dia bekerja di istana raja. Amin, Puri Susa. Pekerjaannya, jabatannya adalah juru minum. Ini kalau di rumah-rumah orang kaya, kita kan bukan orang kaya. Kalau di rumah orang kaya itu ada, minta maaf kalau orang bilang asisten rumah tangga. Kalau istilah dulu itu pembantu rumah tangga. Ada asisten rumah tangga yang membidangi untuk bagian dapur. Kalau saya mencoba mencari referensi, juru minum ini kalau di istana orang bilang kepala dapur, kira-kira. Artinya Pak Presiden, Raja, sebelum dia makan dan minum pagi-pagi dia mau minum kopi, harus yang tes pertama, siapakah Ibu Maria, juru minum. Ini sama halnya kayak sekarang ini MBG. MBG kalau datang kirim ke sekolah, ibu guru satu omprengan, kepala sekolah satu omprengan, tersendiri. Awalnya saya pikir untuk apa ibu kepala sekolah tes duluan sebelum bagikan ke anak-anak. Saya membayangkan kalau semua model gini, ini kalau ada racun, guru rata. Duluan. Dan kalau guru rata, anak hilang semua. Siapa mau makan? Kalau kemudian lihat gurunya klep-klap gitu ya, pingsan di sekolah. Kira-kira maksud juru minum kedudukannya adalah meyakinkan, menjamin kepada sang raja bahwa apa yang ia minum dan ia akan makan itu aman dari segala sesuatu. Artinya apa? Dia orang penting di istana raja. Dua hal. Pertama, dia bekerja di istana raja. Yang kedua, punya jabatan yang tertinggi sebagai juru minum. Ini orang bilang tangan kanannya raja. Atau istilah zaman sekarang ini disebut dengan asisten pribadi. Asisten pribadi. Orang yang terdekat. Orang yang memberi jaminan kepada sang raja atau presiden. Mari kita lihat. Ada yang ikut sambut Jokowi kok. Ada yang ikut ya. Saya berpikir kemana harus ada yang ikut. Dia ke Waisena yang pantai itu. Keren juga saya lihat dia. Tapi yang saya mau cerita, aduh penyambutannya luar biasa. Kemarin di Altari juga begitu. Wah, saya pikir-pikir, wah keren amat. Mantan presiden disambut bagaikan presiden. Coba lihat. Di sisi kiri kanan di depan itu ada pengawal yang kapanpun dia siap mati. Untuk siapakah? Untuk kepentingan sang mantan presiden. Kira-kira saya ingin bercerita menggambarkan bahwa kedudukan Nehemia adalah orang penting pada masa itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang merasa memiliki bangsa Israel, keturunan Yehuda, walaupun kedudukannya sebagai orang terhormat dan orang penting di istana raja, dalam jabatan terhormat, baginya hati dan doanya demi kepentingan bangsanya sendiri, bangsa Israel. Itu sebabnya kalau kita membaca tadi, Alkitab berkata kepada kita, maka datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Yerusalem di kota Israel. Dia tanya, kemana kabar? Kira-kira gitu. Dan Hanani bilang, weh saudaraku, kita pun daerah hancur rantak. Ini ayat yang kedua. Kata mereka kepada orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran
kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini jawaban dari Hanani mewakili saudara-saudara dari Yehuda di kota Yerusalem. Mereka bilang kepada Nehemia, kawan, saudara, kita pun kampung, kita pun daerah, kita pun negara, sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang susah, banyak orang menderita, bahkan Alkitab berkata dalam ayat kedua, tembok Yerusalem sudah hancur, orang sudah hancurkan. Bapak-Ibu sekalian, itu yang saya gambarkan. Negara kita juga tidak sebaik-baik amatlah. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak maksud saya dari perenungan kita belajar dari seorang Nehemia, sekalipun dia punya kedudukan terhormat, punya jabatan yang mentereng, tapi dia punya rasa kepedulian kepada keadaan sesamanya, keadaan saudara-saudaranya, bahkan keadaan bangsa dan negerinya. Amin. Satu pelajaran yang kita dapat pelajari untuk bagian-bagian awal ini adalah bahwa ketika dia mendengar tentang kesusahan, mendengar tentang penderitaan, mendengar tentang kesukaran yang dialami oleh bangsa Yehuda di Israel di kota Yerusalem, anak-anak sekalian, anak-anak dan kita semua para orang tua, reaksi pertama adalah dia berdoa. Dan berdoa dan apa? Tadi pembacaan kita, anak-anak berdoa dan apa? Berpuasa. Waktu dia mendengar dari Hanani bahwa Yehuda dan Yerusalem telah hancur berantakan, banyak orang mengalami kesulitan dan kesusahan. Seorang Nehemia walaupun dalam jabatan yang mentereng, di tempat yang terhormat, baginya tidak menghalangi kedudukan itu untuk dia mengambil sikap dan mendukung saudara-saudaranya yang ada di Yehuda Yerusalem dan kemudian berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 adalah ucapan dan doa-doa yang disampaikan oleh Nehemia kepada Tuhan demi pemulihan dan keselamatan saudara-saudaranya yang ada di Yehuda dan di Yerusalem. Kira-kira demikian. Jadi artinya buat kita pada pagi ini sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja dan juga sebagai warga negara, saya mau mengingatkan bahwa tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini penuh dengan kesulitan, ada banyak kesusahan, orang cari kerja semakin sulit dan seterusnya. Tapi sebagai warga negara, dalam kedudukan kita sebagai apapun, sebagai masyarakat biasa kah, sebagai pendeta kah, sebagai majelis gereja kah, sebagai guru kah, sebagai ibu rumah tangga kah, siapapun kita, kehadiran dan panggilan kita adalah paling tidak kita berdoa kepada Tuhan untuk kemuliaan negara dan bangsa. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi gambaran buat kita bahwa dikala kita menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan kesusahan seperti yang dialami oleh orang-orang Yehuda, orang Israel, orang yang ada di Yerusalem, bahkan yang didengar oleh Nehemia, pembelajaran untuk kita hari ini adalah jangan pernah menjauhkan diri daripada Tuhan. Berdoa jika dimungkinkan, mengambil posisi untuk berpuasa. Doa dan puasa. Menghadapi tantangan hidup hari ini, kesulitan-kesulitan hari ini, hendaknya kita mengambil sikap seperti seorang Nehemia. Nehemia pejabat. Nehemia punya jabatan terhormat. Dia ada di tempat yang tidak terganggu karena kesusahan saudara-saudaranya. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika ia mendengar kabar dan informasi bahwa saudara-saudaranya tengah berada dalam kesusahan, kota mereka telah hancur, maka sikap dia sebagai orang yang beriman kepada Allah, lalu dia berdoa,
bahkan berpuas di hadapan Tuhan. Saya kira ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa doa dan puasa hendaknya juga menjadi bagian yang melekat dalam diri kita. Apabila kita menghadapi tantangan, kesulitan, kesusahan, apalagi menyangkut keadaan ekonomi kita sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, dalam konteks berdoa dan berbakti bagi bangsa ini, kitab Nehemia yang kita baca ini juga menjadi penting untuk kita renungkan. Sebagai warga negara, kita perlu mengambil sikap seperti seorang Nehemia, berdoa, berpuasa demi kebaikan bangsa dan negaranya. Dia mungkin tidak bisa berbuat banyak, tapi yang bisa ia lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita dalam kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama dan dapat kita pelajari untuk kita bawa pulang dalam perenungan kita pada minggu pertama bulan yang baru, bulan Agustus, dalam menghayati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81. Catatan yang pertama yang patut kita pelajari dan renungkan bersama hari ini, bahwa kepedulian kepada bangsa harus dimulai dari hati yang peka. Kepedulian kepada negara dan bangsa harus dimulai dengan hati yang peduli dan peka. Ayo saudaraku, dalam bacaan kita dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kata mereka kepada orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, ayat 4, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Dia peka dengan keadaan. Amin kok. Harus peka dengan situasi kita dalam panggilan sebagai warga gereja dan orang-orang beriman. Saya senang, saya bangga dengan kebersamaan kita di tempat ini. Kebanggaan saya karena kita telah peka untuk ada di wilayah Haupoto, Kelurahan Fatukua, dan kehadiran kita telah berdampak lewat pendidikan PAUD, lewat SD, dan puji Tuhan, sampai sekarang pelayanan-pelayanan itu masih tetap berjalan. Ini merupakan panggilan kita. Kita peka, kita hidup bukan sekedar kita ada, tapi kita peka dengan situasi yang ada. Puji Tuhan, kehadiran gereja ini, kehadiran sekolah-sekolah yang ada, telah memberikan kontribusi besar bagi kota kita, bagi provinsi ini, bagi negara dan bangsa. Amin toh. Persembahan Bapak Ibu sekalian ikut berkontribusi bagi pembangunan negara, bagi pembangunan bangsa yang kita cintai. Ini sebuah bukti, sebuah keikutsertaan kita sebagai warga gereja dan sebagai orang gereja. Kita memang bukan pejabat, kita mungkin bukan orang-orang hebat, tapi paling tidak dalam kedudukan kita sebagai warga gereja dan sebagai orang Kristen, kita sudah ikut serta dalam pembangunan negara dan bangsa kita melalui apa yang kita kerjakan di sekitar kita. Karena itu saya mau bilang, tetap semangat, terus berbuat untuk sesuatu yang baik bagi kepentingan orang banyak, bagi kepentingan negara, dan juga bagi kepentingan kita sekalian. Kita mau belajar seperti seorang Nehemia. Ketika dia tahu saudara-saudaranya ada dalam kesulitan, dia mengambil sikap untuk menangis. Dia berteriak kepada Tuhan, tetapi dia tidak larut dalam kesusahan itu. Amin. Kalau sekali kita kan susah, tapi kemudian kita menangisi apa yang kita rasakan, kita larut dalam penderitaan.
Tapi pembelajaran yang penting buat kita bahwa ia bukan saja menangis untuk beberapa hari, tetapi kemudian dia terus melakukan tindakan yang baik, berpuasa dan berdoa kehadiran Allah Sang Pencipta. Kenapa harus berdoa dan berpuasa? Karena Nehemia meyakini hanya dengan doa dan puasalah pemulihan itu akan terjadi bagi Yehuda dan Yerusalem, serta bagi saudara-saudaranya yang ada di masa kesulitan. Amin. Makanya kita belajar, terkadang kita harus mulai dari sebuah kepekaan kecil. Saya juga senang, saya dengar ada beberapa anak-anak sekolah di SD yang dalam kesulitan, ada tangan-tangan yang digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menolong anak-anak yang lain. Waktu saya dengar, saya pikir inilah kepekaan kecil. Kita tidak perlu harus jadi orang besar baru bisa berbuat untuk orang lain. Selama kita ada di dunia dan kalau ada kesempatan sekecil apapun, hendaknya kita lakukan sebagai bagian dari partisipasi peserta dan kehadiran kita sebagai warga negara dan sebagai orang-orang beriman. Yang pertama katanya apa? Kepedulian kepada bangsa harus dimulai dari hati yang peka. Puji Tuhan, kita di sini juga ada kepekaan. Minimal kita membantu banyak orang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau minggu kemarin kita lihat itu ada yang kita baptis itu, dan itu anak mau masuk sekolah. Tapi bapak dengan mama belum nikahkan, maka tidak ada surat menyurat. Maka tidak ada pilihan lain, kita harus mendukung, melayani mereka dengan baik, supaya anak itu bisa sekolah. Ini sebuah kepekaan kecil, walaupun mungkin oleh banyak orang dianggap tidak terlalu penting, tapi itu cukup menentukan untuk sebuah masa depan anak itu sendiri. Yang kedua yang dapat kita pelajari dan kita renungkan pagi ini, bahwa doa adalah kekuatan yang mengawali sebuah perubahan. Nehemia membawa pergumulannya kepada Tuhan, terlebih dahulu setiap perubahan yang baik hendaknya dimulai dengan doa dan ketergantungan kepada Allah. Ya, jadi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, tantangankah, pergumulankah, hendaknya doa menjadi kekuatan untuk kita menggapai sebuah perubahan dalam hidup. Saya mau bilang dalam hidup kita, khususnya dalam negara, bangsa, kalau kita pelajari sejarah bangsa Indonesia, itu dimulai dengan perang. Artinya untuk sampai pada perubahan merdeka, itu tidak lepas dari sebuah pengorbanan. Ada doa, ada air mata, ada orang yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk sebuah kemerdekaan. Bagi saya, bagi kita sebagai warga gereja dan bagi kita sebagai orang Kristen, doa hendaknya menjadi kekuatan untuk menggapai sebuah perubahan dalam hidup. Amin. Anak-anak muda yang sedang ada di bangku-bangku pendidikan, berdoalah bagi hidup dan bagi masa depan. Amin. Ini anak muda sebenarnya jawab kok. Anak muda, anak-anak remaja pemuda, doa harus menjadi kekuatan untuk menggapai sebuah perubahan dalam hidup. Amin. Kenapa demikian? Karena hari ini kita tengah ada dalam sebuah perlombaan yang disebut dengan persaingan. Hari ini kamu mau suka atau tidak suka, kita tengah ada dalam sebuah persaingan yang begitu luar biasa. Persaingan dapat kita lihat di mana? Pada waktu mau lowongan kerja, semua orang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Betul kok? Tapi hanya sedikit yang bisa diterima. Betul kok, Saudara Paskah? Lowongan dibuka, manusia berlomba-lomba. Untuk hari ini seperti itu. Bagaimana dengan 5? Bagaimana dengan 10 tahun ke depan? Bagaimana nasib anak-anak kita ke depan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Amin. Tapi bagi kita orang Kristen, bagi kita warga gereja, bagi kita anak-anak Tuhan, berdoa itulah kekuatan awal
untuk mengalami sebuah perubahan dalam sebuah kehidupan. Amin. Makanya saya bilang, Bapak Mama dorong anak-anak untuk belajar berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk sekolah mereka. Kalau hari ini mereka ada di bangku pendidikan, doakan supaya sekolah mereka bisa selesai dengan baik. Amin. Mengapa berdoa? Karena tantangan dalam perjalanan pendidikan pun sekarang sulit. Ada godaan, ada cobaan, macam-macam tantangan gitu ya. Ini kalau kemarin yang ada mahasiswa FKM Undana yang kemudian viral kan, ada yang nonton menangis histeris karena berapa? Ini anak-anak yang kuliah dan tahu sudah. Kalau skripsi itu orang yang badan gemuk kayak ibu-ibu yang gemuk kayak ibu kalau mau skripsi bisa turun berat badan. Yang mau kerja itu baru. Naik ketemu yang kayak viral tadi 12 kali tunda untuk ujian. Otak miring memang, bukan lurus. Makanya saya waktu lihat videonya saya pikir itu umum terjadi. Karena itu stres. Baru tidak jadi sarjana, pusing dia. Makanya jangan heran ada orang yang sampai pada level tertentu lebih baik bunuh diri supaya selesai. Itu juga tidak direkomendasi oleh kita, toh. Tapi paling tidak video yang viral tadi ini juga menjadi catatan. Buat anak-anak berdoa dan bekerja itu penting. Berdoa dan belajar itu penting. Doakan dosen-dosennya, doakan guru-gurunya. Tadi malam saya dapat beritanya, itu ibu itu mengklarifikasi bahwa memang benar itu terjadi. Tapi ibu itu juga mengalami duka cita, keluarganya sakit, mengalami duka. Pada saat yang bersamaan ini anak memang harus maju untuk ujian. Karena keadaan yang oleh ibu dosen yang harus perhatikan keluarga yang mengabaikan ini sang mahasiswi, maka kemudian dia stres. Jadi kadang-kadang kita lihat, doakan juga dosennya, doakan gurunya. Karena terkadang saya perhatikan keadaan ini tidak disengaja, tapi situasi yang membuat kemudian terjadi seperti yang viral. Oleh karena itu Bapak Mama, Saudara, anak-anak muda berdoa hendaknya menjadi kekuatan yang awal untuk sebuah perubahan. Kita tidak pernah tahu tentang masa depan. Kita tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi ke depan. Tapi satu hal, doa harus menjadi kekuatan kita untuk menggapai setiap perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Termasuk kita para orang tua, toh, amin, toh. Bapak Mama sebagai orang tua untuk hidup di zaman sekarang, saya rasa serba sulit. Saya beberapa hari lalu, saya ke pasar lalu saya beli tahu. Tahu dulu itu kalau 10 besar-besar, sekarang ukurannya makin mengecil. Tahu. Gorengan juga begitu, sekarang mengecil. Cuma kecil lagi, kalau dulu masih 1.000 dapat 1. Sekarang 4.000-5.000. Saya pikir itu tantangannya, situasi. Tapi apakah kemudian kita harus takut dengan kehidupan? Tidak bisa. Kita harus menghadapi dan menjalaninya seperti seorang Nehemia. Tapi yang menjadi pembelajaran buat kita, bahwa ketika ia tahu ada penderitaan dan kesulitan, dia menangis itu manusia. Tapi kemudian dia memilih untuk berdoa dan berpuasa. Mengambil keputusan berdoa adalah kekuatan awal untuk menggapai sebuah perubahan dalam hidup. Bagi kita keluarga, mari kita terus sepakat untuk berdoa. Menghadapi tekanan, kesulitan yang kita rasakan hari-hari kehidupan. Yang ketiga, bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Nehemia tidak hanya berdoa, tetapi juga bekerja membangun kembali Yerusalem. Kalau kita perhatikan dari doa Nehemia pada ayat yang ke-10, khususnya ayat yang ke-11, dia berkata begini, "Ya Tuhan,
Berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Berhasil apa? Hari ulangi kencang. Berhasil kapan? Berhasil hari ini. Hari ini, saudara. Dia berdoa, iya, tapi dia mengimani dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau anak-anak, anak-anak muda, dia berdoa tapi harus disertai dengan iman. Dia bilang kepada Tuhan dalam ayat yang ke-11, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Nehemia berdoa. Dia berharap harus ada keberhasilan. Amin. Kok dalam hidup juga demikian. Pendidikan anak-anak harus didoakan supaya berhasil. Cita-citamu harus didoakan dengan sungguh supaya berhasil. Termasuk dalam pelayanan juga. Kita terus berdoa supaya pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, ibu-ibu guru bersama bapak ibu majelis, kita rindu supaya apa yang kita kerjakan mungkin tidak terlalu besar, tapi kita rindu itu berhasil dan menjadi berkah untuk orang lain. Bagi bapak ibu dalam usaha, dalam pekerjaannya masing-masing, sekecil apapun peran dan tugas yang engkau kerjakan, berdoa dan lakukan dengan setia. Hendaknya Tuhanlah yang akan memberikan keberhasilan dalam kehidupan. Amin. Kok kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, apapun boleh. Tapi saya tetap mengimani kalau berkat yang Tuhan beri akan membuat kita menjadi bahagia dan berhasil dalam menembus setiap persoalan yang kita jalani. Yang keempat, pembelajaran yang kita dapat renungkan dalam bagian bacaan ini ialah bahwa mengasihi Tuhan berarti kita juga ikut membangun negara dan bangsa, membangun gereja, membangun pendidikan, supaya melalui kita banyak orang kemudian mendekat, mendengar, dan mengenal nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, dalam peran apapun kita hari ini, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mau berbagi, terlibat dalam pekerjaan pelayanannya, terlibat di mana kita hidup dan berada, untuk berbagi kasih itu kepada orang lain. Dengarkan baik-baik, ketika Nehemia mendengar tentang kabar bahwa saudara-saudaranya, orang-orang yang ada di Yehuda dan Yerusalem hidup dalam penderitaan, kesukaran, kesulitan, dia mengambil sikap untuk berdoa, menangis, bahkan berpuasa. Tetapi dia juga belajar untuk berbuat sesuatu. Yang ia lakukan adalah, kalau ayat 11 ini, dalam penafsirannya, dia akan meminta tolong. Dalam perjalanan berikutnya, Nehemia kemudian meminta pertolongan dari sang raja. Dan olehnya dalam ayat pasal yang kedua, raja mengizinkan dia untuk kembali ke Yerusalem dan membantu saudara-saudaranya untuk membangun kembali kota Yerusalem. Apa yang saya mau sampaikan, inilah bukti bahwa sekalipun Nehemia berada di tempat yang nyaman, punya kedudukan yang terhormat, tapi kasihnya yang ingin wujud nyatakan dan membagikan kepada orang lain yang tengah berada dalam kesulitan dan penderitaan. Kehadirannya ingin membantu menyelesaikan persoalan, membantu orang lain, membantu bangsanya mengalami sebuah perubahan oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Mengakhiri perenungan kita pada pagi, hendaknya kita dapat belajar dari Nehemia sebagai warga gereja dan orang beriman, bahwa sekalipun menjalani kehidupan ini ada banyak tantangan dan pergumulan, hendaknya kita mengambil sikap untuk selalu bekal, berdoa dan berpuasa, berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang dapat mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita.
Yang kedua, hendaknya doa menjadi kekuatan yang melekat pada diri kita masing-masing, keluarga kita, anak-anak kita, dalam menggapai setiap perubahan dalam hidup. Ketiga, bahwa jika Tuhan mengizinkan kita untuk harus berbuat sesuatu yang kecil bagi sesama kita, hendaknya dilakukan dengan baik sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah. Bukankah firman Tuhan dalam nats pembimbing kita berkata pada pagi ini, dalam firman Tuhan yang tadi saya bacakan untuk kita, tadi Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 dia bilang gini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang dilakukan Nehemia adalah berbagi iman, berbagi kasih sebagai sebuah perwujudan dari sebuah keyakinan iman kepada Tuhan Allah semesta alam. Maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Hendaklah masing-masing memberi kepada anak yang masih hati atau karena sebab Allah masih orang yang memberikan musibah. Allah sanggup melupakan segala kasih karunia kepada kami. Kalau kami mengikuti sahabat itu di dalam segala sesuatu, di dalam segala kehidupan. Diiringi dengan nyanyian Kirim jemaat 337 satu dari dua betapa kita tidak bersyukur dan persembahan. Kenapa kita tidak bersyukur? Kepadamu pada pagi hari ini, kami datang tunduk kepala, kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Kami hendak menyampaikan setiap doa dan permohonan kami pagi ini. Mohon kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan mendengarkan setiap doa dan permohonan yang kami sampaikannya kepadamu pagi ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, pagi ini kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan datang menyapa kami bersama pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang memampukan dan menolong kami untuk kami mewujudkan panggilan kami sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga negara, supaya kami boleh hadir dan boleh memperhatikan sesama kami di tengah negara dan bangsa kami. Tuhan mencurahkan firman-Mu di hati setiap kami yang mendengarkannya, agar firman-Mu kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sekalipun itu hal yang paling kecil dalam hidup kami.
Ya Tuhan Bapa di surga, pada pagi ini hamba berdoa dan memohon berkat Tuhan buat Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang pada hari ini, pada pagi ini khususnya mereka boleh mengambil bagian dalam ibadah pagi ini di tempat ini. Mohon kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, memberkati mereka masing-masing dalam pribadi, dalam tugas usaha dan pekerjaannya. Bahkan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan dalam setiap panggilan hidup dan pelayanan yang ada. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, kawan seiman kami yang pada hari ini karena berbagai keadaan sehingga mereka tidak bisa datang beribadah kepadamu pagi ini. Tuhan Yesus kunjungi mereka. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan mereka Bapa. Bagi yang sakit Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan ilahi Tuhan karuniakan bagi mereka. Bagi yang mengalahkan diri, kiranya Roh Kudus, Roh yang berkuasa, yang mengingatkan buat mereka supaya di lain waktu dan kesempatan mereka juga mau datang beribadah, menyatakan hormat dan syukurnya kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan itu. Ya Tuhan Bapa di surga, berdoa untuk anak-anak kami yang sedang ada di bangku-bangku pendidikan, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang ada di bangku kuliah. Allah menyertai mereka, Allah memberikan keberhasilan bagi hidup dan demi masa depan mereka. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa, negara dan pemerintah kami, negara Republik Indonesia. Mohon kiranya Tuhan memberkati negara dan bangsa kami, khususnya dalam persiapan merayakan hari ulang tahun negara kami yang ke-81 tahun. Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden, para menterinya, sampai kepada pelosok-pelosok pemerintah terendah, RW, RT. Allah memberkati mereka. Doa kami secara khusus buat Presiden Prabowo, Allah menolong dia, memberi hikmat bijaksana dalam memberikan keputusan-keputusan bagi pembangunan negara dan bangsa kami. Tuhan tolong hamba-Mu dan sadarkan supaya setiap kebijakan dan keputusan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat Indonesia, Tuhan batalkan, hancurkan setiap kebijakan yang tidak pro rakyat, sehingga negara kami aman dan damai, kesejahteraan bagi terjadi bagi negara dan bangsa ini. Doa kami pula buat pemerintah Provinsi NTT dan kami yang hidup di kota Kupang. Tuhan memberkati provinsi kami, Tuhan juga memberkati wilayah kota Kupang di mana kami hidup dan berada. Tuhan berkati kota kami dengan kasih-Mu, supaya kota Kupang terus maju secara ekonomi, membawa perubahan yang hebat, perkembangan yang baik, supaya juga membawa kesejahteraan bagi kami masyarakat yang ada di kota Kupang ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga pagi ini berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja-Mu berada. Allah memberkati dalam nama Yesus, supaya gereja-Mu terus tumbuh dan Injil Kerajaan Allah terus diberitakan di bumi ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, jemaat Solar Rahasia ini. Allah memberkati dalam nama Yesus semua pihak yang turut serta dalam pembangunan pelayanan ini. Allah mengurapi dan memberkatinya. Sekolah-sekolah yang terikat dalam pelayanan pekerjaan di tempat ini, ada PAUD Anugerah Foto, ada SDK Anugerah Foto, semua guru dan para murid-muridnya, Allah memberkati mereka dalam cinta kasih Allah. Terima kasih Bapak. Biarlah apa yang kami kerjakan di wilayah ini juga menjadi berkat bagi negara dan bagi bangsa yang kami cinta. Bapa kami dalam surga, pagi hari ini kami hendak menyatakan syukur dan doa kami kepadamu bersama dengan anak-anak-Mu terkasih yang pada minggu ini merayakan hari ulang tahun mereka. Kami hendak berdoa bersyukur bersama dengan anak-Mu terkasih Cinta Malela yang berulang tahun di tanggal 5 Agustus. Demikian juga bersyukur bersama dengan anak-Mu Nathania Chandra Lodi yang berulang tahun di tanggal 8 Agustus. Oh ya Tuhan Bapa di surga, kepada-Mu hamba berdoa dan memohon kiranya Tuhan Yesus Kristus
yang memberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, dan memberkati anak-anakku yang terkasih ini dalam hidup dan juga masa depan mereka. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini kami hendak berdoa mengucap syukur atas setiap persembahan syukur yang telah kami persembahkan kepadamu pagi ini. Terimalah persembahan kami umat-Mu ya Tuhan, dan biarlah dalam kemurahan Tuhan Engkau memberkati tangan Bapak Ibu sekalian yang sudah memberi bagi Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk persembahan ibadah keluar di rumah keluarga Bapak Simon Boyden. Allah memberkati semua persembahan yang ada. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian juga ada persepuluhan dari Ibu Mince Boys, perpuluhan dari keluarga Dula Lomi, ucapan syukur keluarga Bapak Yufan Tabon, ucapan syukur NN. Ya Tuhan Bapa di sorga, terimalah akan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur. Biarlah berkat Allah menyertai kehidupan hamba-hambamu yang terkasih dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga, juga dalam tugas dan pekerjaan mereka. Persembahan ibadah remaja pemuda juga Allah memberkati tangan anak-anakmu yang terkasih. Tuhan memberkati hidup mereka dan memberkati masa depan mereka. Ya Tuhan Bapa di surga, sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Bila kami akan berbagi diri kembali ke tempat kediaman kami masing-masing, kepada kami memohon Tuhan Engkau sertai kami, lindungi kami, dan memberkati kami semua. Semua kebutuhan kami, kebutuhan keluarga rumah tangga, kebutuhan biaya hidup, kebutuhan makan dan minum, kebutuhan biaya pendidikan buat masa depan anak-anak kami. Kami berdoa kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya apa yang kami perlukan, Tuhan cukupkan itu bagi kami semua. Ini doa dan permohonan kami kepadamu pagi ini. Dengar dan sempurnakan doa kami ya Tuhan. Dan kami datang dan berdoa kepadamu, berlaskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, kita semua berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Pujian Yesus hanya sejauh. Dari hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Memanggil namanya, berdoa
Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya.